Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video saya dan selamat datang di channel saya, Rios TV. Dan bagi teman-teman yang baru menonton atau bergabung dengan channel saya ucapkan selamat bergabung dan ayo kita berteman dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kita bisa selalu saling berbagi di video-video selanjutnya dan teman-teman bisa selalu mendapatkan video updatean terbaru dari channel saya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang telah subscribe dan menekan tombol lonceng notifikasinya. Langsung saja pada video kali ini saya mau menjelaskan tentang cara penanaman kelapa sawit di lahan rawa atau lahan yang tergenang air dalam jangka waktu panjang. Dan sebelumnya, kita tahu bahwa tanaman kelapa sawit ini merupakan salah satu tanaman yang membutuhkan air dalam jumlah besar. Tetapi, tanaman sawit ini akan tumbuh dengan tidak baik, dengan tidak subur apabila kita tanam langsung terbenam atau di dalam lahan yang tergenang air dalam jangka waktu panjang ini. Fungsi dari tapak timbun ini sendiri yaitu sebagai media tanam tambahan untuk kelapa sawit kita, memberi waktu kepada tanaman yang kita tanam di lahan rawa ini untuk bisa beradaptasi dengan lahan rawa atau lahan gambut seperti ini. Kemudian yang kedua, fungsi dari tapak timbun ini yaitu sebagai tempat kita melakukan pemupukan atau perawatan kepada tanaman kelapa sawit kita ini. Oke, langsung saja kita lihat penjelasan berikut ini. Oke, jadi kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Ini kebetulan di lahan saya ini terdapat sekitar 20 batang tanaman kelapa sawit yang berada di lokasi rawa atau lahan tergenang air dalam jangka waktu panjang seperti ini. Khususnya pada musim hujan seperti yang sekarang ini sedang terjadi. Jadi di sini saya membuatkan tapak timbun kurang lebih sekitar 1 kali 1 meter sebagai media tanam tambahan yang saya bilang sebelumnya tadi. Dan di sini yang penting sekali untuk tanaman sawit ini, dia tidak bisa pangkal batangnya langsung terbenam atau kita tanami langsung ke dalam air seperti ini. Itu akan membuat tanamannya kuning, kerdil, dan bahkan bisa mati. Oke, untuk cara pembuatannya teman-teman, ini saya gunakan kayu. Bisa lebih miripnya ini seperti pot. Kemudian kayu ini tinggi dari atas permukaan air ini ke atas ini yaitu sekitar 60 cm. Jadi polybag yang tempat akar tanaman sawit ini waktu sebelum ditanam itu tidak terbenam ke dalam air ini. Kemudian ini sudah saya tanam sekitar 4 bulan. Teman-teman bisa lihat ini di media tanamnya sudah tumbuh gulma atau rumput. Dan tanamannya bisa tumbuh dengan baik dan tidak kuning, tidak juga kerdil. Jadi teman-teman untuk yang memiliki lahan seperti ini bisa membuat media tanam tambahan seperti ini atau yang lebih kita kenal sebagai tapak timbun. Untuk ukurannya sendiri ini semakin besar akan semakin baik. Tentunya tanaman sawit ini punya akar yang panjang yang memerlukan lahan sekitar batangnya yang lebar juga. Dan untuk ini kami buat kecil atau saya buat seperti ini karena ini akan tergenang air hanya pada musim hujan seperti ini saja yang dengan genangan yang seperti ini. Kalau cuacanya atau musim hujannya sudah berkurang, ini genangan airnya tidak separah ini. Jadi kita buat kecil dan nanti kedepannya kalau kami rasa ini kurang atau tidak sesuai dengan perkembangan tanamannya, ini bisa kita tambah dengan tanah lagi agar luasan di sekeliling batang tanaman sawit ini semakin besar. Jadi untuk teman-teman yang membuat tapak timbun, semakin besar itu akan semakin bagus, tergantung dari kemampuan teman-teman untuk mengangkut tanah ini ke lokasi atau lahan rawa ini.
Dan satu lagi teman-teman, untuk pembuatan tapak timbun ini, usahakan tanah yang menjadi media tanam di tapak timbun ini bukan tanah atau yang kita ambil dari sekeliling lokasi penanaman seperti ini. Jadi kita ambil tanah yang betul-betul tidak tidak tergenang air atau tidak terbenam air seperti ini, dan tanah itulah yang kita angkut ke sini, kemudian kita jadikan sebagai tapak timbunnya. Jadi beberapa kesalahan juga kebanyakan dari teman-teman yang lain cerita sudah membuat telapak timbun, tapi sawitnya tetap tumbuh dengan tidak baik. Itu karena mereka mengambil tanah atau media tanamnya dari sekitar rawa ini, dari sekitar lahan gambut ini yang mereka angkatkan, mereka buat gundukan, kemudian menjadi sebagai media tanam kelapa sawit, dan mereka anggap itu sebagai tapak timbun. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman, di sini di tapak timbun ini bisa kita lakukan pemupukan, dan itu masih ada sisa pupuk NPK yang beberapa hari lalu kami aplikasikan. Jadi selain sebagai memberi jeda waktu kepada tanaman kita untuk bisa beradaptasi dengan lahan seperti ini, fungsi tapak timbun ini juga sebagai tempat atau media untuk kita meletakkan pupuk dan perawatan terhadap tanaman. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti ini. Selamat mencoba, semoga tanaman sawit kita bisa tumbuh sesuai dengan yang kita harapkan. Dan kita lihat untuk tanaman yang lain. Nah, sini juga sama. Kita buat dengan kayu. Ini kita buat agak rendah karena ini dia genangan airnya sedikit kurang walaupun musim hujan, karena ini tidak terlalu tergenang air. Jadi kita buat dengan agak rendah seperti ini, tapi tetap saja pangkal batang tanaman sawit tersebut tidak masuk ke dalam lahan atau tanah gambut ini. Itu tetap berada di atas tanah, hanya saja terbenam di dalam tapak timbun ini. Nah, kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Jadi semoga tidak terjadi kesalahan dalam kita melakukan penanaman di lahan rawa atau lahan gambut seperti ini. Oke teman-teman, itu tadi cara menanam kelapa sawit di lahan rawa atau tergenang air dalam jangka waktu panjang. Semoga bisa memberi referensi bagi teman-teman yang mempunyai lahan seperti ini, dan selamat mencoba. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara berteman, menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kita bisa selalu saling berbagi informasi di video-video selanjutnya. Oke, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam video ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.